Oke, jadi kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Jadi kalau misalnya pembahasan selanjutnya itu menjelaskan tentang kesalahan penulisan huruf kapital. Nah, kalau misalnya kakak tanya, huruf kapital itu gimana sih penggunaan benernya kak? Jadi kan kalau huruf kapital otomatis yang wajib itu awal kalimat harus ya dikapitalkan. Terus yang kedua nama negara. Terus yang ketiga, dia juga itu masuknya nama tempat. Terus bisa juga gelar, singkatan, dan juga masuk ke sapaan dan seterusnya. Nah, tapi kakak mau tanya dulu, kalau misalnya untuk aturan huruf kapital, kan kita mau cari yang salah ya. Jadi kakak kasih clue untuk soal nomor selanjutnya. Jadi clue-nya itu apa? Jadi kalau huruf kapital itu ada catatan buat adik-adik. Kalau misalnya huruf kapital, oke, huruf kapital ada juga aturan yang dikatakan kalau misalnya dia itu katanya geografis disertai penjelas, maka dia harus kapital geografisnya. Jadi geografis disertai penjelas. Oke, kalau kita berbicara geografis, geografi kan berarti berkaitan dengan letak, daerah, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk geografis, dia ada penjelasnya, berarti geografisnya harus kapital. Jadi contohnya apa, Kak? Contohnya kota, sungai, pantai, gunung, jalan, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Jadi kalau ada penjelasnya, itu yang kata kakak sebutkan itu awalnya harus kapital kalau misalnya dia di tengah kalimat. Oke, jadi langsung saja kalau misalnya di tengah kalimat ada kata Gunung Rinjani. Oke, Gunung Rinjani. Ini kasusnya kalau di tengah kalimat ya. Nah, Gunung Rinjani di sini dia ada geografisnya enggak? Oke, ada ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada ini. Geografisnya itu dikata gunung. Oke, karena gunungnya ini ada penjelasnya kalau misalnya gunungnya itu Gunung Rinjani, berarti meskipun di tengah kalimat, G-nya itu juga harus kapital. Nah, pertanyaannya kakak, kalau misalnya tidak ada Rinjani, perlukah dikapitalkan atau tidak gunungnya? Jawabannya tidak. Kalau cuman gunung tidak ada penjelasnya berarti tetap kecil kalau misalnya di tengah kalimat. Berarti kakak mau tanya di, kalau misalnya Pantai Losari di tengah kalimat, itu yang kapital yang mana? Apakah cuman L-nya semuanya kecil atau P dan L-nya? Nah, jawabannya adalah oke, jadi jawabannya P dan L-nya ya, good job. Kenapa P dan L-nya harus kapital? Karena geografisnya itu adalah pantai dan pantai ini ada penjelasnya kalau pantainya itu adalah Pantai Losari. Jadi P dan L-nya itu harus kapital. Tapi seperti yang kakak jelaskan di bahasa Indonesia itu ada pengecualian. Jadi adik-adik misalnya kakak tuliskan contoh kawasan. Ada pengecualian ya adik-adik, kawasan sama wilayah itu kan dia bisa kita katakan jatuhnya juga geografis. Tapi kalau misalnya ada penjelas di kata kawasan dan wilayahnya, itu adik-adik tidak perlu kapitalkan wilayah dan kawasannya karena dia itu pengecualian. Jadi misalnya kawasan Makassar di tengah kalimat ya. Kawasan, oke, kawasan Makassar. Nah, di sini meskipun kawasan itu dia adalah geografis, tapi karena dia itu pengecualian, meskipun ada penjelasnya kalau kawasan itu kawasan Makassar, dia itu yang kapital cuman M-nya saja. Nah, ya M-nya saja karena kawasan itu pengecualian. Jadi dia itu tidak boleh kapital sama kayak wilayah. Nah, kalau misalnya kawasannya itu baru masuk di singkatan, barulah di situ harus dikapitalkan kawasannya. Jadi tahu enggak KIMA? Nah, KIMA itu apa kepanjangannya? Kawasan Industri Makassar. Nah, jadi kalau misalnya karena KIMA itu kawasan masuk dalam singkatan, jadi otomatis kalau kita mau tuliskan kepanjangannya, kawasannya itu nggak boleh dikecilkan karena dia masuk singkatan. Jadi masing-masing awalan huruf di masing-masing kata kalau aturan singkatan itu harus dikapitalkan. Jadi kawasan K-nya harus kapital, industrinya I-nya harus kapital. Tapi kalau kakak berbicara kawasannya itu dia tidak masuk singkatan,
meskipun ada penjelasnya, K-nya itu tetap kecil. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi ingat ini berkaitan dengan clue untuk soal nomor yang kita bahas hari ini mengenai penulisan huruf kapital. Untuk lebih jelasnya berarti kita lihat dulu di kalimat sebelumnya. Di sini kalau adik-adik perhatikan ada kalimat 1, 2 sampai kalimat 5. Oke, kalau kita lihat di sini ada kata kabupaten. Geografis. Nah, jadi kabupaten dia geografis, tapi ada penjelasnya. Jadi masing-masing harus kapital. Sama juga ini berarti sudah benar. Oke. Oh ya adik-adik, kakak lupa. Jadi kalau misalnya dia itu merujuk kepada jabatan, tapi dia itu disertai nama tempat atau nama orang, jabatannya harus kapital. Dan adik-adik kalau kita lihat Pemprov. Pemprov ini dia sebuah jabatan dan kalau kita lihat ada penjelasnya kalau Pemprovnya itu adalah Pemprov dari Sumatera Barat berarti sudah benar P-nya harus kapital seperti ini. Oke, Gunung Merapi sudah benar. Kenapa? Geografisnya gunung dan disertai penjelas berarti untuk penulisannya juga sudah benar G dan N-nya kapital. Nah, sekarang kita lihat di yang kedua. Yang kedua selain awal kalimat ada lagi yang dikapitalkan enggak? Ada. Jawabannya adalah Gunung dan Merapi. Nah, Gunung dan Merapi itu kan sudah benar ya kita sepakat karena gunungnya itu ada penjelasnya berarti so far dia itu harus kapital. Dan kalau kita perhatikan, nah di sini ada kata kawasan Kabupaten Agam. Kan kawasan pengecualian dan kawasan ini tidak masuk di dalam tingkatan, berarti sudah benar dia itu penulisannya kecil. Nah, tapi yang menarik kita lihat di sini ada kata Kabupaten Agam. Dan kalau kita sudah pelajari kabupaten kan dia masuknya tata letak ya, berarti geografis. Dan kalau kita lihat kabupatennya ini ada penjelasnya yaitu Agam, berarti K-nya ini harus kapital. Oke, K-nya harus kapital. Sementara di kalimat 2 dia kecilkan. Berarti kita sudah dapat jawabannya untuk penggunaan huruf kapital. Nah, jadi penggunaan huruf kapital tadi itu di kalimat nomor berapa? Kalimat nomor 2. Berarti jawabannya bagian alfa. Nah, jadi jawabannya alfa ya. Oke, nah jadi itu kalau misalnya untuk huruf kapital. Oke, jadi untuk soal mengenai penulisan huruf kapital menjadi pembahasan soal terakhir kita untuk pemahaman bacaan dan menulis. Dan mungkin ada adik-adik yang mau ditanyakan tapi karena berhubung waktunya mepet ya. Jadi di sini kakak sudah tuliskan di slide awal. Di sini ada nama IG-nya kakak, Andrean Jones. Kalian boleh follow dan adik-adik bisa juga bertanya, boleh DM kakak. Jadi nanti sebisa mungkin kakak akan jawab pertanyaan-pertanyaan adik semua. Kalau misalnya ada hal yang perlu dipertanyakan. Oke ya, jadi nanti nextnya kita akan membahas soal-soal selanjutnya. Jadi ini masih ada banyak. Jadi untuk pertemuan hari ini terima kasih untuk kesempatan untuk waktu adik-adik dan Bapak Ibu juga yang menemani adik-adik dan selalu kakak informasikan tetap berlatih mengerjakan soal karena kalau kalian berlatih terus mengerjakan soal kalian akan familiar dan blocking time kalian bagus dan tentu saja kakak doakan kalian bisa lolos untuk SNBT atau ujian UTBK. Oke, jadi saya atas nama Andrean Jones Reil mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sekian dan terima kasih.